Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kuliah hari ini kita akan membahas tentang absorpsi dan stripping ya. Absorpsi yang biasanya juga disebut dengan absorpsi gas absorption, atau kadang-kadang disebut juga dengan gas scrubbing atau gas washing ya. Kadang-kadang ada juga yang menyebutnya dengan gas washing. Di sini adalah sebuah campuran gas. Jadi ini adalah sebuah campuran gas yang dikontakkan dengan sebuah liquid. Liquid itu bisa berupa absorben atau solvent ya. Dia bisa berupa solvent atau absorben. Yang mana kata kuncinya di sini adalah dia selective dissolve. Jadi dia memiliki tingkat selektivitas yang tinggi untuk melarutkan ya, satu atau lebih komponen di dalam campuran gas itu. Jadi dalam campuran gas kita kontakkan dengan liquid, yang mana liquidnya itu kita pilih dia bisa berupa absorben atau solvent. Yang kita pilih yang memiliki selektivitas yang tinggi untuk melarutkan satu atau lebih komponen dengan prinsip kerjanya adalah menggunakan prinsip transfer massa. Komponen yang ditransfer ke liquid ini ya, jadi komponen dari gas ini yang kemudian masuk ke liquid, atau ke absorbennya, itu disebut dengan solute atau absorbate. Itu yang disebut dengan solutes. Itu zat yang terlarut. Apa kegunaan dari absorpsi ini atau aplikasi absorpsi di industri ya? Yang pertama adalah digunakan untuk memisahkan campuran gas. Ini jadi untuk pemisahan campuran gas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu bisa juga digunakan untuk menghilangkan impuritas atau kontaminan atau polutan. Berarti di sini untuk apa? Untuk pemurnian. Ya kan? Pemisahan dengan remove impuritas tentu beda ya. Kalau pemisahan ini biasanya yang diambil jumlahnya banyak, ya kan? Jumlahnya banyak ini yang diambil atau yang diabsorpsi. Sedangkan kalau remove impuritas, kontaminan atau polutan, atau hanya pemurnian di sini purifikasi, berarti jumlahnya lebih sedikit. Di sini lebih sedikit. Di sini adalah prosesnya disebut dengan separasi. Di sini prosesnya disebut purifikasi. Kemudian yang ketiga bisa juga dia digunakan untuk satu kegiatan dalam industri itu yang disebut dengan recover. Recover itu berarti suatu proses recovery atau daur ulang. Biasanya kalau ada senyawa yang valuable, yang bernilai ya, ada senyawa yang besar nilainya, yang berharga. Kalau dia sangat valuable, berharga, maka dia perlu di recover, jangan sampai terbuang. Jadi ada 3 kemungkinan penggunaan absorpsi di industri itu. Yang pertama untuk pemisahan, separated gas mixture, jadi pemisahan gas, campuran gas. Yang kedua untuk pemurnian, yaitu remove impuritas, kontaminan ataupun polutan. Yang ketiga untuk recover, jadi dia mengambil yang sedikit. Kalau ini remove impuritas ini berarti pemurnian atau membuang yang sedikit.
ini sedikit yang diambil tapi dibuang. Kalau recovery ini berarti sedikit yang diambil tapi yang sedikit yang dipisahkan tapi ini yang diambil. Valuable chemical. Kemudian lawan dari absorpsi adalah disebut dengan stripping. Jadi absorpsi tadi digunakan untuk 3 hal ini: separate, remove, dan recover. Nah, opposite of absorption atau lawan dari absorpsi itu disebut dengan stripping, atau kadang-kadang disebut juga dengan desorption. Berarti gas dilepaskan dari cairan, dari air. Kalau absorpsi tadi adalah gas mixture ditangkap oleh liquid. Ini juga sama ya, kontak antara gas dan liquid. Di stripping itu juga kontak antara gas dan liquid. Tapi di sini kebalikannya istilahnya, dibalik perkataannya, yaitu liquid mixture dikontakkan dengan gas. Tapi intinya kan pertemuan antara gas dan liquid di dalam menara. Dimana kalau tadi absorption itu dia punya selective dissolve. Di sini punya selective dissolve. Kalau di sini selectively remove. Berarti dia punya kemampuan untuk menyingkirkan secara selektif. Berarti di sini selectivity-nya yang paling utama jadi pilihan dalam proses absorpsi dan desorpsi ini. Dan menggunakan prinsip yang sama, yaitu mass transfer untuk liquid dan gas. Jadi menggunakan apa? Yang disebut dengan VLE, vapor liquid equilibrium. Jadi kita menggunakan menggunakan prinsip itu. Jadi prinsip kerjanya adalah menggunakan vapor liquid equilibrium, ya kan? Tentu kita sudah menguasai bagaimana membuat diagram VLE, ya, pakai curve map atau pakai binary yang sudah kita pelajari menggunakan simulator kemarin. Jadi menggunakan prinsip kerjanya adalah menggunakan VLE ini. Absorpsi umumnya yang typical absorption operation, operasi dari absorpsi ini digambarkan adalah seperti dalam contoh ini, ya kan. Di sini kita punya liquid absorben. Ini liquid absorben pada suhu 25 derajat Celcius pada 1 atmosfer. Kemudian kita punya umpan gas. Ini umpan gasnya, ya kan. Kita punya umpan gas. Ini umpan gas yang kita punyai. Gas diumpankan di bawah menara, kemudian liquid sebagai absorbennya kita umpankan dari puncak menara. Dan ini adalah plate-nya, ya kan? Ini plate-nya di sini digambarkan ada 1 sampai 30. Berarti ada 30 plate, ya kan? Ada 30 step pemisahan. Di sini kita punya absorben yang digunakan adalah air. Absorbennya air. Kemudian gas yang dipisahkan adalah argon, O2, N2, dan juga ada aseton, ada air juga, ya kan? Dan ini adalah komposisinya. Ini komposisinya dari gas yang akan kita absorpsi. Kemudian nanti keluar di produk atas, di sini kita peroleh argon 6,9 dari yang masuk 6,9. Berarti argon tidak ada yang terserap dalam air. N2 dan O2 144 dan 536. Di sini kita dapatkan di gas itu 144 dan 535,9 sekian. Berarti ada sedikit N2 yang terserap di air. Lalu airnya di sini 5, di sini menjadi 2
Lalu asetonnya dari 10 di sini menjadi 0,05. Berarti di sini intinya adalah penyerapan aseton, yaitu yang dari 10,3 di gas itu menjadi 0,05. Lalu kemana banyaknya aseton itu? Yaitu lari di fase liquid atau di exit liquidnya ini. Exit liquid. Di sini exit gas, di sini exit liquid. Berarti proses pemisahan absorpsi ini digunakan untuk apa? Di sini bisa kita katakan karena aseton jumlahnya paling sedikit ya, atau sedikit, berarti ini bisa kita katakan recovery, bisa mungkin adalah recovery valuable component atau valuable chemical, jadi chemical yang berharga, atau bisa juga remove polutan. Kalau aseton ini kita anggap polutan, tapi yang jelas ini tidak bisa dikategorikan sebagai separation karena yang kita ambil cuma sedikit, ya kan? Kita memisahkan sedikit 10,25 ini dibandingkan dari kadar yang lain, argon dan N2 yang banyak itu. Jadi ini semacam pemurnian atau pemisahan aseton dari campuran gas yang jumlahnya sedikit, entah di remove atau di recover atau diambil. Di sini kita lihat aseton dalam hitungan nilai K value-nya, ya, jadi K ya, konstanta keseimbangan fase gas dan liquidnya, itu digambarkan besarnya adalah seperti gamma P saturated dari aseton dibagi dengan P system. Jadi ini adalah P system. Ini adalah P jenuh aseton. Gamma pada kondisi 25 derajat Celcius 1 atmosfer untuk aseton itu di dalam air adalah gamanya sebesar 6,7. Gamanya sebesar ini. Cukup besar atau kecil ini? Ya, tergantung perbandingan yang lain, ya kan. Kalau yang lainnya jauh dari ini, ya, tapi yang jelas gamma ini menunjukkan nanti akan mempengaruhi besarnya K. Karena dia berbanding lurus. Kalau gamanya besar, maka K juga akan besar. Karena ini berbanding lurus, ya kan? Di sini digunakan liquidnya, produk liquidnya nanti diperoleh 1943 kmol per jam dan vapornya 703 kmol per jam. Artinya ini nanti akan kita lihat sebagai parameter perancaman, ya kan, yaitu rasio antara liquid dengan gas. Rasio liquid dan gas ini adalah merupakan parameter perancangan utama di dalam absorpsi. Sehingga kalau rasionya kurang, nanti tidak akan berhasil pemisahannya. Kalau rasionya terlalu tinggi, nanti juga tidak akan bisa beroperasi dengan baik atau boros karena dibutuhkan diameter yang besar. Artinya di sini rasio L per J ini adalah merupakan parameter utama dalam perancangan absorpsi. Hampir semua yang kita lakukan dalam perancangan absorpsi itu adalah menemukan rasio ini yang paling baik. Sedangkan untuk oksigen dan nitrogen, ini kita lihat perbandingannya ya. Untuk oksigen dan nitrogen itu memiliki nilai K value menggunakan hukum Henry karena dia sangat kecil ya. Jadi kalau kecil menggunakan Henry. Kemudian menggunakan untuk air K value-nya menggunakan hukum Raoult. Artinya di sini masih bisa dianggap ini pada sistem yang ideal, ya kan. Ini bisa dikatakan ini sistem ideal karena P-nya mendekati 1 atmosfer. Jadi kita bisa gunakan kalau dalam simulasi nanti menggunakan Raoult atau menggunakan Henry atau pakai ideal system, ya kan.
Jadi yang menjadi absorption factornya ya kan, yang menjadi kunci dalam absorpsi itu adalah rasio antara L dengan V, ya kan. Lalu kita bandingkan atau dirumuskan di sini L per K kali V. Jadi K ini adalah merupakan apa ini? K adalah konstanta keseimbangannya atau termodinamikanya. Jadi besarnya L berbanding dengan V ini tergantung apa? Besarnya L per V itu tergantung nilai K, ya kan? Tergantung konstanta keseimbangannya. Jadi kalau kita simulasikan dengan termodinamika yang tidak sesuai, nanti hasilnya pasti tidak sesuai atau menyimpang dari kenyataan yang ada di lapangan atau di industri ya. Kalau kita mau melakukan studi di industri atau riset di sana, itu langkah yang harus kita lakukan. Pertama kali mestinya kita kumpulkan data dulu, data ya kan. Lalu data itu kita buat simulasi, ya kan, simulasi. Lalu simulasi itu kita punya alat absorber di sini. Lalu ada flow, ada gas keluar juga, gas keluar. Biasanya gas keluar itu dari atas sini ya, gas keluar, kemudian liquid, ini liquid out, ini L in, ini G out, G in, ini G out, ya kan. Jadi pertama kita simulasikan ini dengan parameter alat, ya kan, parameter yang sama dengan alat yang tersedia. Jadi ukurannya, tingginya, jumlah plate-nya kita samakan. Kemudian kondisi PT liquidnya ya kan, PT tekanan dan suhu, kemudian flow rate-nya ya kan, dan komposisinya kita samakan dengan yang ada di industri itu. Nah, setelah itu kita simulasikan. Di sini kita simulasikan. Satu parameter yang tidak kita ketahui dalam simulasi yaitu termodinamikanya. Ini pakai termo apa ini? Kita nggak tahu kan. Di situ ada banyak sekali pilihan. Maka kita pilih sistem termo yang nanti outputnya ini menghasilkan output yang mendekati apa yang ada di industri yang sudah kita analisis. Jadi ketika kita ini menjadi parameter ya kan, parameter uji. Ini parameter uji. Parameter uji. Kalau kita anggap penelitian ini berarti merupakan variabel ininya apa? Variabel yang bebas yang kita tentukan apa saja pilihannya. Termodinamika ini variabel yang bebas, kita pilih dia. Nah, dari berbagai macam termodinamika yang kita simulasikan nanti, kita perhatikan hasilnya, lalu kita bandingkan dengan yang ada di data industri atau percobaan, maka akhirnya kita akan memperoleh termodinamika yang sesuai untuk sistem ini. Nah, setelah termodinamika kita dapatkan yang sesuai, ya kan, setelah fix ini ya termodinamikanya, fix termonya, baru kita lakukan optimasi. Jadi baru kemudian kita ubah flow rate-nya, atau kita ubah tekanannya, atau kita tambah plate-nya untuk melihat bagaimana performanya kalau kita simulasikan dengan kondisi baru yang kita usulkan itu. Jadi konsepnya seperti itu dalam simulasi atau dalam melakukan absorpsi ini menggunakan simulator ya kan. Kalau kita gunakan ini sebagai basis penelitian kita di dalam mempelajari sebuah operation condition di industri. Ini contoh gambaran saja ya. Jadi kita mesti punya data. Jumlah A yang lebih besar 1 adalah menunjukkan degree of absorption, yaitu derajat absorpsi yang dapat dicapai. Ya kan? Semakin besar nilai A, maka
Berarti derajat absorpsinya makin besar atau makin kecil? Kalau di sini dikatakan fewer the number of states required, jadi jumlah plate-nya justru malah makin sedikit. Ketika A-nya sangat besar, jumlah plate-nya makin sedikit, itu berarti degree absorption-nya makin besar. Ya kan? Berarti derajat absorpsinya makin besar. Artinya dia mudah sekali dipisahkan, berarti hanya butuh plate yang lebih sedikit. Secara ekonomis, biasanya kita merancang bagaimana agar A-nya itu berada di antara ini, berada di antara 1,25 sampai 2. Ini biasanya yang kita inginkan itu, atau kita desain seperti itu. Sedangkan untuk stripping faktornya, kalau untuk absorber kan absorption faktor ya kan. Stripping faktornya itu kebalikannya, KV per L. Ini untuk stripper. Dan ini cukup krusial ya kan untuk stripper ini. Jadi untuk stripping faktornya itu kebalikannya, seper A. Jadi kalau A-nya besar sekali, berarti strippingnya malah makin kecil atau makin susah. Kalau A-nya kecil, strippingnya makin mudah. Jadi kalau gas itu mudah sekali menguap, berarti dia mudah dipisahkan dengan stripping, ya kan? Gas yang terlarut di dalam air itu, dalam cairan, ya kan? Ini adalah beberapa contoh, ya kan? Application absorption ya, untuk solutnya absorption, solutnya dan absorben, ya kan? Solut untuk absorption, absorbennya bisa menggunakan air. Di sini kita lihat ya, ambil banyakkan air ini yang menjadi pilihan. Kenapa ini? Kenapa air pilihan? Ini adalah suatu keajaiban alam, bahwa air itu memiliki kemampuan daya larut yang sangat tinggi, terutama untuk senyawa-senyawa yang bersifat polar-polar seperti ini. Alkohol, ada oksidnya ya kan, ada asetonnya yang mengandung oksigen, pilihannya biasanya air. Kemudian juga aqueous. Aqueous ini berarti juga bahan bakunya air ditambah dengan ion natrium hidroksida misalnya, yang artinya absorben ini kebanyakan dipilih yang murah, ya kan? Kebanyakan kita menggunakan absorben yang murah seperti Dea, Mea, TG, ya kan. Ini cukup mahal, makanya ini sedikit jarang sekali dipakai. Tapi untuk kasus-kasus yang memang cukup krusial dan penting seperti CO2 dan H2O. Tipe absorpsinya ini ada yang physical, berarti hanya VLE tadi. Ada juga yang dia chemical. Chemical itu berarti ada reaksi. Jadi absorpsi reaksi. Ada dua kemungkinan ya, hanya absorpsi saja atau absorpsi reaksi. Jadi absorpsi itu ada dua. Physical absorption berarti di sini hanya absorpsi saja, tidak ada reaksi atau tidak ada, ini hanya absorpsi saja ya. Absorpsi saja. Jadi hanya mengandalkan VLE, ya kan? Dilihat dari VLE-nya saja. Kalau chemical absorption berarti di sini ada reaksi. Ada reaksi. Ada absorpsi dan ada sekaligus reaksi. Contoh misalnya untuk chemical absorption ya, untuk absorpsi yang disertai reaksi itu adalah absorpsi CO2 menggunakan NaOH. Ini adalah jenis irreversible chemical absorption, artinya tidak dapat balik ya kan. Kemudian untuk contoh yang lebih kompleks lagi, misalnya adalah absorpsi CO2 dan H2S di dalam monoetanol amin atau yang biasa disingkat dengan MEA. Ini juga termasuk monoetanol amin. Ini adalah biasanya kalau di industri disingkat dengan MEA, monoetanol amin. Nanti ada TEA, trietanol amin, ada DEA, dietanol amin.
kenapa orang menggunakan chemical reaction? Tujuannya adalah untuk meningkatkan rate of absorption. Jadi untuk meningkatkan kemampuan absorpsinya. Jadi dengan adanya reaksi kimia ini bisa meningkatkan kemampuan absorpsinya. Gimana itu bisa meningkatkan kemampuan absorpsinya? Artinya ketika gas itu terserap ke dalam cairan, lalu di cairan itu bereaksi, berarti gas itu yang berada di cairan berkurang. Nah, karena di dalam cairan itu berkurang, berarti gas yang komponen gas yang ada di fase gas itu akan berpindah lagi ke cairan. Karena kalau yang di cairan itu tidak berkurang atau tertimbun di cairan, nanti akan tercapai keseimbangan gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi ketika gas itu tercapai keseimbangan antara liquid dan gas, misalnya ini di fase gas, ini fase liquid, ya kan? Lalu ada CO2, dia pindah ke liquid. Kalau di sini masih juga CO2 yang liquid atau terserap, ya ini yang gas ya. Kan lama-lama ini bertambah besar. Kalau ini makin besar berarti deltanya ini makin kecil. Kalau deltanya makin kecil berarti kecepatan transfernya akan melambat, ya kan? Maka transfer itu akan melambat sampai akhirnya berhenti karena sudah hampir sama atau seimbang. Nah, kalau di sini yang terserap ini kemudian bereaksi dengan NaOH misalnya, ya kan, sehingga dia hilang, ini menjadi hilang, berarti ini tidak menjadi naik, ya kan, tapi dia turun atau kembali ke nol lagi. Berarti deltanya ini tetap besar, berarti kecepatan transfernya semakin atau tetap besar. Maka itu dikatakan meningkatkan rate of absorption. Kemudian juga meningkatkan kapasitas dari solvent, ya, seperti gambaran tadi. Kapasitasnya bagaimana bisa meningkat? Ya karena ini terbuang, yang terserap itu ya terbuang terus, berarti kan dengan solvent yang sedikit itu atau yang tetap itu, kita bisa menyerap dengan jumlah menyerap CO2 yang lebih banyak. Maka dikatakan meningkatkan kapasitas absorption. Kemudian selectivity-nya juga akan meningkat, ya kan? Kemudian juga yang penting lagi, kalau H2S misalnya itu bisa convert hazardous chemical to safe compound. Jadi kalau bahan yang diserap itu berbahaya atau apa istilahnya korosif, berarti kan ketika dia masuk ke dalam cairan, kalau bisa dia harus direaksikan biar dia tidak menjadi bahan yang berbahaya. Nah, itu salah satu pilihan kenapa orang menggunakan chemical reaction di dalam absorpsi itu. Jadi kapan kita butuhkan? Kalau ada 4 kondisi ini. Kemudian apa peralatan atau alat absorpsi? Sama dengan menara destilasi, sama persis ya. Jadi menara destilasi itu bisa dioperasikan sebagai absorber hanya dengan menghilangkan reboiler dan kondensernya. Jadi ada bentuk tray column, ada bentuk pack column atau kolom bahan isian. Jadi ada bentuk plate, ada bentuk bahan isian. Kalau kita simulasikan di simulator HISIS, ChemCAD atau Aspen, ya, kalau Aspen mungkin ada sendiri sih ya. Kalau di ChemCAD itu tidak ada. Mana simulasi alat absorpsi? Tidak ada, maka kita gunakan simulasi kolom, yaitu yang biasa kita pakai untuk simulasi menara destilasi. Itu sama, ya kan? Karena prinsip kerjanya sama, hanya yang berbeda nanti di situ kita pilih no condenser dan no reboiler. Kalau kita menggunakan ChemSep, ya sama dengan menara destilasi itu, hanya kita pilih no condenser, no reboiler. Berarti kita melakukan proses simulasi absorpsi. Alatnya sama. Ada juga yang berbentuk spray tower, ya kan. Bisa juga berbentuk bubble column, ya kan. Menara berbentuk gelembung, menara gelembung bisa juga. Bisa juga berupa centrifugal contactor. Jadi ini model-model di industri nanti ada macam-macam. Kalau seperti spray tower ini banyak digunakan untuk
kalau bahan utamanya adalah liquid ya, jadi liquidnya disemprotkan bukan dialirkan, disemprotkan lalu dialiri gas. Ini spray tower. Kalau dia juga menginginkan sekaligus pendinginan atau apa ya, bisa juga. Apa yang terjadi di tray atau yang terjadi di tray itu, ini sama persis dengan di menara destilasi ya kan, sama dengan di menara destilasi yang pernah kita simulasikan kemarin. Yang terjadi itu sama, yaitu adanya apa itu downcomer ya kan, ada downcomer ya kan, kemudian gas nanti menembus lubang-lubang ini ada lubang-lubang ini nanti akan ditembus oleh gas ya kan, lalu gas itu akan bertemu dengan liquid yang ada di atasnya ini liquid ya kan, liquid yang ada di atasnya ini terjadi pencampuran di situ, terjadi pertemuan mereka. Dengan pertemuan itu terjadi pertukaran. Kemudian dalam beberapa kondisi ya kan, dalam beberapa kondisi mungkin kita akan menggunakan atau akan menemukan kondisi aliran ya kan. Aliran ini berdasarkan aliran L dan G tadi ya kan. Kalau L dan G lalu dipengaruhi oleh diameter menara, berarti ini akan mempengaruhi kecepatan aliran di dalam menara itu. Nanti akan membentuk region seperti ini. Kalau gasnya cukup besar akan terspray itu ya. Artinya cairannya akan ini karena high rate ya, high gas rate ya, rate-nya gas terlalu tinggi. Jadi dia akan seperti menguap ya kan, seperti diuapkan oleh cairan itu, oleh gas itu. Jadi pengkabutan. Kali ini cukup kecil gasnya. Jadi ini akan mempengaruhi bagaimana transfernya. Jadi transfer masanya itu dipengaruhi salah satunya adalah dengan region yang terbentuk ini atau dengan aliran di samping besarnya L per G juga dipengaruhi kecepatan alirannya, berarti juga diameter menara. Jadi L per G dan diameter menara. Ini bubble regime, ada yang membentuk emulsion ya kan. Kemudian cellular foam, ini tergantung kondisi liquid yang kita masukkan ya, liquid dan gasnya. Idealnya liquid adalah tidak membentuk bubble ya kan. Kenapa tidak membentuk bubble vapor? Karena kalau terjadi gelembung-gelembung besar berarti nanti malah tidak bagus pencampurannya ya kan. Kemudian yang kedua, idealnya vapor carries no liquid drop. Artinya vapor itu mestinya tidak membawa cairan. Jadi jangan sampai terlalu besar aliran gasnya. Nanti malah banyak cairan yang ikut terbawa ke vapornya. Jadi vapornya jadi banyak membawa cairan. Akhirnya kita akan kehilangan banyak liquidnya, atau nanti pemisahan di gasnya juga akan susah ya kan, karena banyak cairan yang terbawa. Kemudian kita perlu good contacting, kontak yang paling bagus ya kan. Kita rancang kontaknya. Ini untuk desain perancangannya ya kan. Ini desain perancangannya. Tapi intinya kita sudah mengetahui di sini bahwa ada parameter-parameter penting dalam perancangan ini yang harus kita perhatikan, yaitu diameter menara. Karena diameter menara ini akan mempengaruhi V gas dan V liquid. Sebab rasionya sudah kita tentukan, L berbanding gas kan sudah kita tentukan berdasarkan separation-nya atau berdasarkan VLE ya kan. Oh, VLE-nya sekian, dia butuh liquid dan gas sekian. Lalu performanya itu dipengaruhi oleh kecepatan ini atau region yang terbentuk di dalam plate itu. Nah, ini berarti sudah ke arah mechanical design ini. Ke arah mekanik. Di sini ke arah mechanical design ya kan. Nah, biasanya di simulator tidak sampai ke sana ya kan. Kita hanya melihat flooding-nya saja. Jadi ini sudah ke percobaan ke industri. Kemudian tipe-tipe tray sudah pernah kita pelajari di menara destilasi kemarin ya. Ini bentuknya, ada yang bubble cup, ada pivot, ada valve, kemudian ada
valve cap juga, tray, ini bentuk tray. Tray dengan kita pilih tray itu ya, dengan basisnya adalah yang menjadi perhitungan kita adalah cost, kemudian pressure drop, ya kan, kemudian efisiensi. Jadi pemilihan tray-nya yang ada tadi, pemilihan tray itu kita pilih berdasarkan pada beberapa parameter ini, atau bagaimana biayanya, pressure drop-nya, kemudian kapasitas vapornya, ya kan, kemudian flexibility-nya di dalam operasionalnya, ya kan. Kalau ternyata vapornya terlalu sedikit, nanti akan menimbulkan flooding. Ini sama dengan permasalahan yang kita hadapi di menara destilasi. Bisa juga menghasilkan entrainment, ya kan. Kalau liquidnya terlalu besar, artinya bisa jadi gasnya tidak naik, menjadi flooding, ya kan. Cairannya tidak bisa turun, tertahan oleh gas, ya kan. Bisa juga sebaliknya, malah cairannya terbawa naik oleh gas atau entrainment. Intinya di sini kita perlu merancang berapa kecepatan, ya kan, kecepatannya yang tepat. Lalu di situ parameter utama perancangannya adalah berupa diameter. Kemudian ini berapa bentuk menara absorpsi, ya, dan keuntungan dan kerugiannya. Misalnya ini menggunakan centrifugal kontaktor, misalnya apa keuntungannya. Ini hanya informasi saja ya, informasi, yaitu tentang efisiensinya, tapi kan prosesnya juga lebih rumit alat seperti itu. Material packing bisa macam-macam. Ini yang bentuk packing, ya kan, bisa random, bisa dari keramik, bisa dari plastik, ya kan, dari keramik, dari plastik, bisa juga dari logam, tapi jarang sekali ya. Ini logam juga bisa, polring, kemudian keramik. Yang sering adalah plastik, tapi kalau plastik tidak tahan panas, tapi dia tidak korosif. Kalau logam tahan panas, tapi dia nanti kalau kena bahan korosif dia nggak tahan. Kalau keramik ini paling bagus, tahan panas, kemudian tahan korosi, tapi dia kan berat. Ini kan aplikasinya kan berat, sehingga juga akan mempengaruhi dalam pemasangan atau loadingnya. Ini contoh penggunaannya di menara, kan. Beberapa hal penting yang harus kita perhatikan di dalam mendesain menara destilasi, mendesain absorber ataupun stripper, ya, sama absorber maupun stripper, yaitu kita perlu memperhatikan beberapa atau sejumlah faktor berikut. Ya. Yang pertama adalah flow rate gas, komposisi, temperatur, dan tekanannya. Ya. Ini kan berarti P, T, X, ya kan. Lalu flow rate-nya. Parameter itu yang harus kita perhatikan. Kemudian kita ambil yang kedua adalah desired degree of recovery. Berarti ini adalah derajat pemisahannya atau target, ya kan. Target kemurniannya berapa. Target dari recovery yang ingin kita ambil. Target kemurniannya sampai berapa persen kita mau recover, mau kita ambil. Atau ini ibaratnya kita berbicara tentang kapasitas, ya kan. Kapasitas absorpsi yang akan kita jalankan. Kemudian yang ketiga, baru kita memilih absorbennya. Apa ini absorbennya atau stripping agentnya?
Jadi setelah kita tahu derajat pemisahannya, kita tahu ini kondisi flow rate, kondisi umpannya, kemudian kita tahu derajat pemisahannya, baru kemudian kita pilih absorbennya. Kemudian kita lakukan perancangan operating pressure, temperature, ya kan, dan pressure drop. Jadi kita baru berpikir tentang operasi, yaitu kondisi operasinya. Karena ini bisa kita simulasikan, ya kan, untuk kondisi operasi ini. Kemudian kita perlu melihat parameter batasan dalam perancangan. Apa itu parameter batasan dalam perancangan? Yaitu minimum absorben. Jumlah absorben minimumnya berapa? Minimum absorben jumlah flow rate-nya. Berarti kita mencari di sini kita mencari L per J minimum. Ya kan? L per V minimum lah ya, biar konsisten kita gunakan V tetap. L per V minimum. L per V minimumnya. Baru kemudian kita nanti cari aktualnya, ya kan. Jadi kita dalam perancangan itu yang dicari malah L per V minimum dulu. Minimumnya berapa? Setelah ketemu minimumnya baru kita desain operasinya. Lalu yang terakhir yaitu baru kita menghitung jumlah state-nya. Jadi dalam perancangan menara absorpsi ini, parameter utama yang kita cari adalah L per V minimum ya. Parameternya adalah L per V minimum. L per V minimumnya berapa? Ini harus ketemu. Kalau sudah ketemu baru kita lakukan operationnya. Kira-kira berapa kalinya dari minimum itu. Kita naikkan berapa persen. Kemudian yang selanjutnya lagi yang perlu kita perhatikan juga adalah efek dari cooling dan heating. Yang kalau diabsorpsi berarti cooling, kalau di stripping berarti heating, ya kan. Kalau absorpsi itu bagusnya kan suhunya rendah. Kalau stripping bagusnya suhunya tinggi karena gasnya akan di remove dari liquid. Kalau tinggi kan dia mudah untuk dibuang, ya kan, diusir dari liquid. Kalau rendah malah dia susah, kan lebih cenderung tertahan di liquid. Kemudian tipe absorbernya baru kita pikirkan, mau plate, kemudian packing atau dengan model-model tadi, ya, baru kita pikirkan yang mana yang kita akan gunakan. Kemudian baru kita rancang tinggi absorpsinya. Ini kan terkait dengan apa? Degree dari absorpsinya tadi, ya kan? Degree absorption, ya kan, derajat pemisahannya. Maka kita menghitung tingginya, berapa tinggi menaranya. Nah, setelah itu baru kita rancang diameternya. Ini terkait dengan apa? Diameter itu terkait dengan nanti performa, ya kan. Kalau ini terkait dengan performa absorpsi. Kalau tinggi ini terkait dengan kapasitas, ya kan. Kalau kita rancang dia dengan menara yang cukup tinggi berarti kapasitasnya besar. Kapasitas maksudnya kapasitas pemisahannya, ya kan. Kapasitas pemisahannya bukan pengolahannya. Kapasitas pemisahan. Maksud saya adalah derajat pemisahannya. Atau kita sebut derajat pemisahannya. Sedangkan diameter ini nanti terkait dengan kapasitas atau jumlah absorpsi, itu berarti kapasitasnya atau kapasitas apa istilahnya, kapasitas besarnya, ya, besarnya yang diolah, besarnya yang diproses, ya kan. Di sini menentukan besarnya yang diproses. Kalau ini derajat pemisahannya, ya kan. Sampai tingkat kemurnian berapa, itu berarti tinggi ini. Sedangkan sampai jumlah berapa banyak flow rate-nya mampu, itu tergantung diameternya. Jadi parameternya itu. Ada dua, height dan diameter.
Kemudian tentang solutnya, apa solut yang paling ideal untuk kita pilih? Tentunya yang memiliki solubility yang sangat tinggi, ya kan? Agar apa? Jumlahnya nanti bisa minimum, ya kan? Maka minimize need for absorben, sehingga jumlah absorben yang kita perlukan lebih sedikit kalau dia punya kemampuan melarutkan yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah low volatility. Kenapa harus low volatility? Harus tidak mudah menguap, karena untuk mengurangi loss, ya kan? Biar kalau dia mudah menguap nanti dia malah ikut terbawa oleh gasnya, ya kan? Jadi akhirnya kita akan kehilangan absorben dan juga memfasilitasi separasi selanjutnya di belakangnya nanti, gitu loh. Kalau low volatility ini jadi penting, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah stabil. Senyawanya mestinya stabil. Karena nanti kalau nggak stabil kita mesti melakukan make up terus, nambah terus absorbennya, berkurang atau dia berubah lalu kita nambah lagi. Jadi stable, high solubility, low volatility, kemudian stable, kemudian selanjutnya yaitu non korosif, ya kan? Penting biar konstruksinya nanti murah, ya kan? Kemudian low viscosity, ya, tidak terlalu kental, ya kan? Kenapa? Nanti kaitannya dengan pressure drop, ya kan? Kalau kental nanti pressure dropnya tinggi, ya kan? Jadi ini beberapa absorben, ya kan, yang ideal, yaitu solubilitasnya tinggi, kemudian volatilitasnya rendah, stabil, tidak korosif, kemudian viskositasnya juga rendah, kemudian tidak membentuk non-foaming, ya kan, tidak membentuk gelembung atau tidak mudah menjadi gelembung atau foam, ya kan, tidak mudah foam, kemudian tidak toksik, tidak beracun, ya kan, dan tidak mudah non flammable, jadi tidak mudah terbakar. Kaitannya dengan safety, ya kan, kaitannya dengan safety. Kemudian masalah ekonomi, ya kan, itu pertimbangan yang lain yang mungkin juga akan mempengaruhi dalam proses. Nah dari sana, dari kemungkinan, dari sini, dari banyaknya alternatif tadi atau syarat-syarat yang ideal, ya kan, syarat-syarat dari absorben yang ideal tadi, ternyata kita temui beberapa karakter atau beberapa contoh, ya, yang paling banyak sekali dipakai untuk absorben, yaitu adalah yang pertama air. Air itu murah, non volatil, kemudian solubility-nya tinggi terhadap senyawa-senyawa tertentu yang memiliki bersifat polar terutama, ya kan, non toksik, tidak korosif, ya kan, atau rendah lah korosivitasnya. Nah, itu contohnya air. Kemudian minyak, jadi jenis hidrokarbon. Kemudian larutan yang berbasis asam maupun basa. Larutan yang berbasis asam maupun basa, misalnya seperti tadi kita mengenal ada mea, berarti A di sini asid, ya kan? Amin berarti asid. Nanti kita mengenal ada yang menggunakan aqueous dari NaOH, ini berarti yang berbasis basa. Kemudian stripping agent hampir sama kalau stripping agent, ya, yang paling banyak dipakai juga adalah uap air. Kemudian kalau ini stripping agent yang paling umum adalah, ini bukan air, ya, ini dalam bahasa Inggris ini berarti maksudnya adalah udara, ya, jadi bukan air, itu adalah udara. Kali ini adalah yang air tadi. Kemudian adalah gas yang bersifat inert dan juga gas-gas hidrokarbon. Jadi yang utama kalau stripping agent itu udara. Kalau absorption, untuk absorpsi, solvent yang paling
banyak dipakai atau yang paling sering jadi prioritas adalah air. Sedangkan kalau untuk stripping yang paling prioritas adalah udara luar. Kita gunakan untuk stripping agent. Kemudian dalam absorpsi dalam operationnya, di absorpsi itu kita menginginkan absorpsi itu harusnya adalah pressure-nya harus tinggi, ya kan? Temperaturnya harus rendah, bukan harus ya, sebaiknya, ya kan? Pressure-nya sebaiknya tinggi dan temperaturnya sebaiknya rendah. Kalau dari sisi bahasanya sih should be ya, seharusnya, ya kan? Memang diutamakan lah ya. Setidaknya memang harus kita arahkan setinggi-tingginya pressure-nya kalau bisa, ya kan? Kalau ekonomis. Kemudian temperaturnya serendah-rendahnya, temperatur lingkungan minimal. Tujuannya untuk apa? Minimize state requirement, yaitu untuk meminimalisir jumlah plate-nya, ya, dan juga meminimalisir absorben flow rate-nya. Karena kalau tinggi tekanannya dan rendah suhunya, berarti degree absorption-nya nanti akan tinggi. Dan juga volume equipment-nya nanti akan rendah. Kenapa? Karena flow rate-nya ini rendah, berarti volumenya akan rendah, ukuran menaranya akan lebih rendah. Untuk mengakomodasi flow rate gas yang sama, ya kan. Jadi kalau flow rate-nya kalau tekanannya lebih tinggi dan temperaturnya lebih rendah, maka untuk memurnikan atau untuk memproses absorpsi gas yang sama, kita membutuhkan volume yang lebih kecil, volume alatnya. Kalau tekanan dan tekanan lebih rendah dan suhunya lebih tinggi, kita membutuhkan absorben yang lebih banyak, berarti volumenya lebih besar. Jadi maksudnya di sini untuk gas flow yang sama atau untuk kemurnian atau kapasitas pemisahan yang sama, nanti kita butuh alat yang lebih kecil kalau tekanannya tinggi dan temperaturnya rendah. Kalau stripping malah sebaliknya. Berarti kalau stripper itu atau stripping ini justru harusnya P-nya rendah, T-nya tinggi. Kalau absorpsi itu sebaliknya, P-nya yang besar dan temperaturnya yang rendah. Kemudian keduanya memang membutuhkan ini ya, yang tidak diharapkan keduanya itu membutuhkan compression dan refrigeration. Karena kalau tekanan tinggi berarti butuh kompresi yang besar. Kemudian temperatur rendah berarti kita butuh pendinginan, ya kan? Dan itu mahal, ya kan, expensive. Berarti di sini kita perlu optimasi nanti akhirnya, ya kan? Kita perlu optimasi pada tekanan berapa, suhu berapa, ya kan, yang paling baik. Nah, ini menjadi ladang kajian kita ya untuk penelitian, karena ini ada optimasi absorpsi. Kita bisa dengan menggunakan simulasi saja bisa ini, ya kan. Kita bisa simulasikan untuk mendapatkan kondisi operasi yang terbaik. Kita bisa simulasikan untuk mendapatkan kondisi operasi yang terbaik dengan menggunakan mencari tekanan dan temperatur yang pas, ya kan, yang sesuai untuk derajat pemisahan yang kita inginkan. Tentunya dengan prosedur simulasi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita cari termodinamika yang sesuai, baru kemudian kita modifikasi alatnya dengan menggunakan simulator. Kalau kita langsung modifikasi alatnya, nanti biayanya mahal, ya kan, bongkar pasang dan sebagainya, dan itu tidak memungkinkan. Dan itulah fungsinya simulator. Jadi untuk membuat optimasi pada operasi di menara atau di industri yang kita hanya menggunakan kemampuan estimasi menggunakan perhitungan komputer saja. Kita prediksi, setelah meyakinkan baru kita realisasikan dalam aplikasi di lapangan dan di industri. Baik, demikian untuk kuliah kita tentang absorpsi dan stripping untuk dasar ya, untuk mengetahui bagaimana operasi menara absorpsi dan stripping itu dan parameter-parameter apa yang menjadi acuan dalam perancangan. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke depan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.